Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Ai hadza faslun fi mahiyatil ilmi, kang tetep ing dalem mertelake hakikate ilmu, wal fiqhi lan hakikate fikih, atofnya ke al ilmi, wa fadlihi, ini atofnya ke mahiyah, wa fadlihi lan keutamaane al ilmu, atau fadlihi lan keutamaane al fikhi. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi golek ilmu, mencari ilmu iku fardhotun, banget fardune, ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon. Ini menunjukkan bahwa perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin itu tidak ada di dalam Islam. Tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, sama-sama wajib. Meskipun di situ didahulukan muslim yang laki-laki. Iklam ngerti sira bi annahu, kelawan sak temene kelakuan, ini dhamir sya'an, iku la yaftaridu, khabar dari annahu, iku la yaftaridu ora dadi fardu, ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon, apa talabu kulli ilmin. Nah, ini fa'il dari yaftaridu. Apa talabu kulli ilmin, nuprih saben-saben ilmu, tidak mencari semua ilmu. Apa talabu kulli ilmin, golek sekabiane ilmu. Bal yaftaridu, balik dadi fardu, alaihi ing atase kulli muslimin wa muslimatin, alaihi ngatasai kulli muslimin wa muslimatin, apa talabu ilmil hali, apa talabu ilmil hali, nuprih ilmu kang arep den lakoni. Apa talabu ilmil hali, nuprih ilmu kang arep den lakoni, ilmu yang muktadul hal, bahasanya itu tuntutan saat itu juga, atau tuntutan sesuatu yang sedang dihadapi. Sesuatu yang mendesak, yang lebih terutama yang lebih fardu ya. Kan ada skala prioritas bahwa ada fardu, ada sunnah, ada mubah gitu. Yang fardu dulu, yang lebih wajib. Kama
kama yukol kaya oleh den dawuhake apa afdalul ilmi ilmul hal dawuh afdalul ilmi ilmul hal. Afdalul ilmi utawi paling utamane ilmu iku ilmul hali, ilmu ing dalem waktu sanalika. Afdalul ilmi utawi paling utamane ilmu iku ilmul hali, ilmu ing dalem waktu sanalika. Ilmu yang dibutuhkan pada saat momennya. Misalnya orang haji, orang yang sudah mau berangkat haji, maka tuntutannya adalah belajar tentang haji. Orang mau sholat, tuntutannya belajar tentang sholat. Wa afdalul amali utawi paling utamane amal iku hifdzul hali, ngreksa ing tingkah keadaan, ya, menjaga keadaannya. Ini termasuk dalemannya, ya, dalemannya. Orang sholat, syarat rukunnya sudah terpenuhi, sunnah-sunnahnya terpenuhi, tetapi niatnya salah. Itu fatal itu. Haba mansuro. Ya. Jadi sia-sia. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga hatinya. Jadi hifdzul halnya itu tidak ada, tidak bisa ibarat orang menanam padi, hamanya banyak, gulmanya banyak, tidak dirawat, ya percuma. Atau ternak tetapi dibiarkan penyakitnya merajalela, gimana mau berhasil, ya mustahil. Maka hifdzul hal itu menjadi penting, ya. Bagaimana khusyuknya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana khudu'nya, bagaimana tawaduknya, mutlak itu. Dan Nabi Muhammad itu banyak orang meniru dohirnya, tetapi batinnya anti. Banyak orang seperti itu. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Yaftaridu dadi fardu alal muslimi, wajib ing ngatasé wong Islam lanang apa talabu ilmi ma, nuprih ilmune perkara, apa talabu ilmi ma, nuprih ilmune perkara, ya kok ukang tumiba apa mah lahu keduene al muslim. Jadi wajib atas seorang muslim, ya, mencari ilmunya sesuatu yang terjadi padanya, yang dihadapi, yang terjadi. Fi halihi, ing dalam tingkai al muslim, belajar ilmu ikhlas, belajar ilmu sabar. Ini wajib semua, belajar ilmu syukur, wajib semua itu. Orang kalau nggak syukur diazab, pasti diazab oleh Allah. Orang tidak sabar pasti dibenci oleh Allah. Orang yang tidak ridho dengan takdir ketentuan Allah juga bermasalah dia dengan Allah. Nah, itu ilmu adab namanya.
Adab itu ya itu, bukan banyak tanya itu su'ul adab, tidak. Su'ul adab itu ya orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak syukur, orang yang tidak sabar, itu su'ul adab namanya di hadapan Allah. Tetapi orang itu tidak ridho dengan takdirnya, tidak sabar dengan ujiannya, tidak bersyukur atas nikmatnya, itu yang su'ul adab. Termasuk sholat yang tidak mengingat siapa yang sedang disembah, itu juga su'ul adab. Fi ayyi halin kana, fi ayyi halin ing dalam ditingkah kana tinemu sapa al muslim, dalam keadaan apapun ya. Fa innahu krana sak temene al muslim iku la buddha ora kena ora lahu keduwene al muslim minas sholati saking sholat. Pasti dia selama akalnya ini waras, akalnya itu sadar, dia dituntut mengerjakan sholat ya. Selama dia balik, sudah akil ya, keadaannya akil, maka dia wajib sholat, dia muslim, wajib menjalankan rukun Islam, termasuk puasa ya. Tapi puasa ada syaratnya, yaitu mampu, sama dengan haji. Tapi kalau sholat ya selama akalnya ada, dia wajib sholat. Fayaftaridu mongko dadi fardu alaihi ngatasi al muslim apa ilmu ma ngawruhi perkara ya kok kang tumiba apa ma lahu keduwene al muslim fi sholati ing dalem sholate al muslim biqadrima kelawan kira-kirane perkara yu'addi kang bakal nekani sapa al muslim bihi kelawan ma fardhu sholati ing fardune sholat ya, minimal fardunya, rukunnya itu tahu, syaratnya tahu, syarat wajibnya tahu. Kalau syarat wajibnya kemungkinan nggak tahu, tidak masalah ya. Syarat sahnya harus tahu, kemudian rukunnya harus tahu. Syarat sahnya kalau nggak tahu ya nggak sah ya. Sholat nggak wudhu ya nggak sah. Sholat tidak menghadap kiblat ya tidak sah. Atau sholat tapi bajunya kena najis ya tidak sah. Atau sholat tidak menutup aurat, auratnya kebuka ya tidak sah. Jadi syarat sahnya itu harus tahu. Kemudian rukun-rukunnya, tumakninah tidak tahu ya tidak sah nanti. Belum lagi dalemannya ya, khusyuknya, tawaduknya. Wajibu lan wajib alaihi ngatasi al muslim apa ilmu ma ngawuri perkara ya kok kang tumiba apa ma lahu keduwene al muslim biqadrima kelawan kira-kirane perkara yu'addi kang bakal nekani sapa al muslim bihi kelawan ma yaqaulahu al wajiba yu'addi al wajiba ing perkara kang wajib. Yu'addi itu menunaikan ya. Kalau dalam bahasa niat itu ada lillahi ta'ala itu apa diungkapkan bahasa yu'addi. Li'an nama krana sak temene perkara yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihi ma
mayaqau ila iqamatil fardi maring jumenengake fardu, untuk menegakkan, untuk menunaikan sesuatu yang hukumnya fardu. Yakunu mangko ono iku yakunu ya, khabar dari anna ma yutawassalu. Iku yakunu ono apa ma yutawassalu iku fardon fardu. Ini khabar dari yakun. Iku fardon fardu, sesuatu yang menjadi perantara untuk menunaikan fardu, ya hukumnya fardu juga ya, menutup aurat juga fardu, karena itu syarat sah. Wa ma utawi perkara yutawasalu kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil wajibi maring jumenengake perkara kang wajib. Iku yakunu ana apa ma yutawassalu iku wajiban wajib, sesuatu yang digunakan untuk menunaikan sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib juga. Nah, seperti wudu ya, wudu juga punya syarat, punya rukun. Nah, juga harus tahu itu rukunnya wudu. Bisa sholat sempurna tetapi tidak bisa wudu, tidak sah sholatnya, karena wudunya tidak sah. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono wajib mazkur fisomi ing dalem bab poso, wa zakati lan bab zakat. Puasa itu juga ada syarat rukunnya, harus tahu. Kalau nggak tahu ya azan duhur makan dia. Wa zakati lan zakah ingkana lamun ono iku lahu keduwene al muslim apa malun bondo, harta yang sudah sampai nisab ya, sudah memenuhi syarat untuk wajib menunaikan zakat. Ada syaratnya zakat itu, yang tidak mesti semua harta dizakati, tidak. Ada batasan-batasan tertentu, ada minimumnya. Wal haji ya, atafnya ke fisomi. Wal haji lan bab ing dalem bab haji in wajaba lamun wajib alaihi ngatasi al muslim. Dan bab haji ya, ketika dia sudah berkewajiban menunaikan, maka wajib belajar tentang haji. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono wujubul mazkur, kewajibannya sudah disebutkan. Fil buyu'in dalam bab dagang jual beli ya. Ingkana lamun ono sapa al muslim iku yattajiru dagang sapa al muslim. Kalau dia profesinya sebagai pedagang ya, maka wajib belajar tentang muamalah, fikih muamalah, agar sah, agar secara hukum dia legal dan sah dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak asal untung ya, jadi ada syarat rukunnya juga. Dan ada hal-hal yang dianjurkan agar barokah jual belinya itu, tidak sembarang jual beli. Kila den dawuhake den takonake li Muhammad ibnil Hasan maring Muhammad ibnil Hasan
rahimahullahu ta'ala, rahimahu muga-muga melasi ing Muhammad ibnul Hasan sapa Allah Ta'ala. Ala tusannifu, apa to ora ngarang panjenengan kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalam bab zuhud. Kenapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud? Nah, beliau ditanya, ini ulama besar ya, ditanya oleh orang lain, kenapa Anda tidak menulis tentang zuhud? Qala dawuh sapa Muhammad ibnul Hasan, sonaftu wis ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab bil buyu ing dalam bab dol tinuku, tentang jual beli. Saya sudah menulis buku tentang kitab tentang jual beli, syarat jual beli ya. Yakni ngarepake sapa Muhammad ibnul Hasan az-zahida ing wong kang zuhud, man ing wong yatakharrazu kang rumeksa sapa, yatakharrazu kang rumeksa sapa man anis syubhati saking pira-pira syubhat, wal makruhati lan perkara-perkara kang den makruhake, wal makruhati lan pira-pira perkara kang den makruhake, fit tijarati ing dalem pira-pira dol tinuku. Ya, menurut Muhammad ibnul Hasan ini, orang kalau sudah taat sama hukum syara, otomatis orang itu sudah zuhud ya, sudah menghindari hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang makruh yang menyebabkan hasil atau laba dari jual belinya itu terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu kelasnya sudah zuhud ya. Zuhud yang sebenarnya yaitu menghindari yang syubhat dan menghindari yang haram terutama. Nah, dampaknya besar sekali ya. Orang zuhud dan tidak zuhud itu, orang yang menghindari syubhat dan tidak, itu dampaknya besar sekali. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-kono wujubul madhkur, wujub al-madhkur, yajibu wajib apa ilmu fi sairil muamalati, fi sairil muamalati ing dalam sekarine pira-pira bab muamalat. Muamalat itu bekerja sama ya, atau bisnis lah, bahasa sekarang itu bisnis. Wal khirafi wal khirafilan pira-pira profesi penggawean. Ya kalau misalnya tukang batu, tukang bangunan ya, misalnya konsisten dengan jamnya. Kalau jamnya bekerjanya mulai jam 7 ya jam 7 dia udah mulai kerja. Itu juga penting ya. Wa kullu man utawi saben-saben wong istaghola kang ketungkul sapa man, kullu man bisain kelawan suwi-wiji minha kang saking
sairil muamalat yaftaridu dadi fardu alaihi ngatasé man istaghala apa ilmu takarruzi ilmune rumeksa anil harami ando saking perkara kang haram, hal-hal yang dilarang ya, fihi ing dalam sairil muamalat, harus menghindari sesuatu yang diharamkan. Wa kadzalika lan kelawan kaya kono iftirat atau wujubul madhkur yaftaridu dadi fardu alai ngatasé al muslim apa ilmu ahwalil qalbi, ngaweruhi pira-pira tingkahe ati, minat tawakkuli bayane saking tawakal, wal inabati lan bali maring Allah, bersandar kepada Allah ya. Wal khasyati lan wedi ing Allah. Ini karakter asli ulama itu ya, khasyah ini, ada rasa takut kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan adab. Ketika orang itu punya perasaan takut kepada Allah, dia beradab karena dia mengerti berhadapan dengan siapa. Sedangkan orang tidak punya rasa takut tidak masuk kategori ulama. Ayatnya innama yashallaha min ibadil ulama, pakai innama atatul hasyr. Itu karakter asli ulama itu ya begitu. Dia akan takut apabila melanggar larangan Allah. Jika tidak takutnya, tidak masuk kategori ulama. Tidak ada karakter ulama pada orang tersebut jika dia tidak punya khasyah. Waridho lan ridho, lilo ya, rela. Ini juga tidak mudah. Bagaimana ketika sesuatu yang berat menimpa dirinya, kebanyakan manusia tidak ridho, tidak bisa rela hatinya. Fa innahu krana sak temene ilmu ahwalil qalbi iku waqi'un, tumibo atau terjadi fi jami'il ahwali yang dalam sekabehane pira-pira tingkah, dalam keadaan apapun itu dituntut ya. Tawakal, inabah, khasyah, ridho itu selalu dituntut. Ada kisah bahwa di zaman dulu, di zaman kejayaan Islam itu ya, di Baghdad itu ada orang profesinya itu tukang mencuri kain kafan. Seumur hidupnya dia sudah mencuri kain kafan itu dari 1000 orang, 1000 jenazah di kuburan. Dari 1000 jenazah itu yang digali, dia diambil kain kafannya itu dari 1000 itu semuanya muslim. Jadi jenazahnya itu semuanya muslim. Yang diambil dari 1000 itu yang menghadap kiblat, yang masih menghadap kiblat itu cuma 2 orang. Cuma 2 orang dari 1000. Kemudian dia bertobat ya, kemudian dia bertanya kepada ulama, kenapa bisa begitu? Padahal dia waktu ditidurkan di liang lahat itu dihadapkan ke kiblat, tetapi waktu digali itu tidak menghadap kiblat. Kemudian ditanyakan kepada ulama. Kemudian ulama itu menjawab,
orang itu belum bisa ridho kepada takdir Allah, belum bisa ridho ya. Jadi kalau sholat itu masih mikirin, banyak pikiran, tidak bisa ridho, tidak bisa menghadap kepada Allah. Nah, sampai segitunya ya. Maka ini menjadi pelajaran buat siapapun, bahwa itu tidak mudah. Dan setiap orang dihadapkan dengan amalia hati itu setiap saat ya. Kita riya, itu kita tahu, Allah tahu ya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita tahu, Allah tahu. Kita tidak ikhlas atau tidak ikhlas, kita tahu, Allah tahu. Kita tawakal atau tidak, kita inabah atau tidak, kita khosyah atau tidak, kita tahu, Allah tahu. Meskipun orang lain tidak tahu. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Wa syaraful ilmi, utawi mulyane ilmu, iku la yakhfa wala samar. Keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu itu tidak tersembunyi ya. Semuanya tahu. Ala hadin yang ngatasi wong suwiji, bagi siapapun ya, ilhuwa krana utawi syaraful ilmi iku mukhtasun dan khususake bil insaniyati kelawan bangsa, kelawan sifat manungsa, kemanusiaan ya. Jadi ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Maksudnya apa? Budaya untuk mengembangkan ilmu, menambah pengetahuan terus menerus itu cuma dimiliki oleh manusia. Binatang juga punya ilmu ya. Kucing itu tahu bahwa anjing itu binatang yang berbahaya bagi dirinya. Tikus juga tahu bahwa kucing itu binatang yang membahayakan dirinya. Hanya sebatas itu, dia tidak pernah menambah ilmunya. Berbeda dengan manusia, dia bertambah terus ilmunya. Binatang itu ya punya ilmu tetapi terbatas. Li'anna jami al-khisali, krana sak temene sekabehane tingkah keadaan siwal ilmi kang saliyane ilmu iku yastariku dadi sekuton, menjadi bersatu ya. Fiha ing dalem al-khisal sapa al-insanu menungso wasairul hayawanati lan sekarine pira-pira hewan. Kerbau ya, kerbau juga makan juga tidur, manusia makan juga tidur. Ikan juga makan juga tidur, juga istirahat. Nah, tidurnya gimana? Ya sesuai tidurnya ikan ya. Apakah merem? Ya silahkan Anda teliti sendiri. Tidurnya bagaimana? Pasti tidur itu. Sama ya. Dia juga makan juga tidur, dia juga lelah ya. Juga istirahat. Dia juga bermain kayak manusia. Nah, kasajaati kaya dene kendel, sifat kendel. Wal jur'atilan jereh, entah dia itu berani atau dia itu
penakut ya. Wal kuwatilan kekuatan, wal judilan luman, dermawan ya. Binatang juga ada yang dermawan. Contohnya apa? Semut ya, semut, kemudian lebah itu dermawan. Dan toleran ya, kalau bertemu di jalan berpapasan dia saling menyapa itu. Semut itu Anda perhatikan aja. Dan mudah berbagi ya, tidak senang bertengkar dengan kawannya. Manusia kalah ya. dengan lebah dengan semut, manusia itu kalah. Manusia bertengkar sama temannya gara-gara rebutan, entah rebutan apa ya. Bahkan sama saudaranya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wasyafaqatilan melas ya, induk ayam bisa mengasihi anak-anaknya. Manusia juga begitu ya. Seorang ibu mengasihi anak-anaknya juga. Wa ghairiha lan liyane saja'ah ila akhirih siwal ilmi kang sakliyane ilmu. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh binatang ya. Dia punya kognitif, punya bisa mengembangkannya, punya sisi afektif, penghayatannya ada ya. Kemudian bisa mempraktekkannya, kemudian bisa mengembangkannya. Itu manusia. Zaman dulu kendaraan itu cuma kuda ya. Kemudian manusia bikin kereta yang ditarik dengan kuda ya. Lama-lama bikin sepeda, lama-lama bikin sepeda motor, kendaraan yang bermesin ya. Lama-lama ada listrik, berkembang menjadi kendaraan bertenaga listrik. Lama-lama nanti kendaraannya aerodinamik, tanpa bahan bakar apapun bisa terbang ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Seperti kapal layar di laut, dengan cara mengatur udara, hembusan udara, kapal itu bisa berlayar dengan caranya ya. Itulah kehebatan manusia, bisa memberdayakan kemampuan berpikirnya itu. Wabihilan kelawan ilmu alharo ngelahirake, menampakkan sapa Allah Ta'ala fadla Adam ing keutamaane Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Alaihi kum tetep ing atase Adam as-salatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan alal malaikati ngalahake ing atase pira-pira malaikat. Wa amarahum lan perintah sapa Allah ing malaikat bisujud kalawan sujud lahu maring Adam. Karena malaikat itu juga terbatas ya, juga punya ilmu. Kalau ilmunya Jibril ya, ilmunya Jibril itu ya membawa wahyu, membawa mimpi yang benar kepada orang yang beriman, itu tugasnya Jibril. Selain itu nggak bisa ya, disuruh mencabut nyawa nggak bisa Jibril. Disuruh mengantar rezeki ya nggak nyampe ya. Karena ada malaikat sendiri yang profesional untuk membagi rezeki. Ya itulah spesialis begitu. Tapi kalau manusia ya bisa
bermacam-macam keahlian ya, dikuasai oleh satu orang. Wa inna ma syaraful ilmi lan angin pestine utawi kautamane kamulyane ilmu kelebihannya ilmu iku likaunihi krana anane ilmu iku wasilatan khabar dari kaunihi iku wasilatan lantaran ila taqwa maring takwa. Kenapa sih ilmu itu menjadi istimewa ya? Karena dengan ilmu orang itu bisa menjadi bertakwa. Bertakwa tanpa ilmu mustahil. Mau sholat ya sholatnya nggak sah, gimana mau takwa? Mau menjauhi maksiat nggak tahu ilmunya, gimana mau jauh dari maksiat, nggak punya ilmu, nggak bisa bertakwa. Sedangkan standar mulia di hadapan Allah ya, itu takwanya, bukan hartanya, bukan keturunannya ya, bukan nasabnya, tetapi takwanya. Alladzi yastahiqu kang ngehaki sapa sopal insan bihi kelawan takwa al karomata, atau muslim juga boleh ya, yastahiqu ini alladzi yastahiqu kang ngehaki sapa al muslim bihi kelawan takwa al karomata ing kemuliaan ya, indallahi ana ngarsane Allah taala, wasa'adata lan kabegjan kebahagiaan al abadiyata kang bangsa langgeng selawase apa sa'adah. Kama kila kaya oleh den dawake li Muhammad ibni Hasani kedue Muhammad ibnul Hasan ibni Abdillah apa syi'run syi'ir sebagaimana syair yang dibacakan atau ditulis oleh Muhammad ibnul Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.